Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herangga. Saya ketua kelompok dari kelompok 7 Ekonomi Hukum Ekonomi Islam. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang zakat. Namun, dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan spesifik membahas kepada perusahaan sebagai subjek hukum. Nah, seperti yang biasa kita tahu bahwa kebanyakan yang ada di masyarakat, yang kita tahu nih, adanya zakat-zakat seperti di bulan Ramadan, zakat fitrah ataupun zakat-zakat zakat emas yang lain-lainnya ya. Namun itu dilakukan oleh orang perorangan, misalnya kita atau orang tua kita atau mungkin saudara kita ya. Namun ternyata ada subjek hukum yang belum kita bahas, yaitu adalah perusahaan. Oleh sebab itu, kelompok kami mengkaji lebih lanjut apakah perusahaan sebagai subjek hukum ini dapat melakukan zakat. Jika dapat melakukan zakat, apakah wajib hukumnya dan bagaimana caranya bagi perusahaan itu untuk mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu, sehabis video ini akan ada rekan-rekan dari kelompok saya yang akan menjelaskan secara detail dan rinci beserta contohnya bagaimana sih perusahaan yang mengeluarkan zakat tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan terus video sampai habis dan tonton video selanjutnya yang ada di video ini. Terima kasih. Kita bahas tentang pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang artinya tumbuh dan subur, sedangkan dalam Al-Quran artinya suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam artinya suci, tumbuh, dan berkembang. Maka dapat kita simpulkan zakat itu adalah harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu haul, nisab, dan kadarnya. Zakat itu hukumnya wajib loh teman-teman, dan ditulis dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan perintah zakat juga terdapat pada surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Serta Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berinfaklah kepada Allah infak yang baik. Selanjutnya masuk ke materi dasar hukum zakat. Dalam perundang-undangan itu, zakat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya terhadap pasal 4 ayat 2 yang menjelaskan bahwa salah satu objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perniagaan. Kemudian diperjelas lagi di dalam pasal 4 ayat 3, di mana objek yang wajib dikeluarkan zakat perniagaan itu tadi merupakan harta milik muzaki perseorangan atau badan usaha. Nah, dalam hal ini berkaitan terkait materi yang akan kita bahas. Namun, perlu diketahui bahwa sebenarnya kewajiban zakat itu sudah ditetapkan melalui dalil-dalil qat'i atau pasti dan tegas yang terdapat di dalam Al-Quran serta telah disepakati oleh para ulama atau biasa disebut dengan ijma. Maka dari itu, pembahasan terkait dasar hukum zakat dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalil Al-Quran, dalil sunnah, dan ijma. Dalil Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat 32 kata zakat dan istilah sinonim dari kata zakat, yaitu infak dan sodako yang 82 kali diulang. Nah, untuk kata zakat ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang isinya wa aqimus salata wa atuz zakata wa ka'u ma'ar rokiin. Lalu untuk kata infak disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang isinya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu
min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kemudian kata sodako. Nah, kata sodako disebutkan di dalam surat At-Thaubah ayat 60 yang isinya innamas sodaqotu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa sabil. Itu ya. Nah, selanjutnya dalil sunnah. Jadi Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadis yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa atsar di mana isi dari hadis-hadis tersebut itu berbeda-beda. Ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, dan ada pula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat. Kemudian terakhir itu ijma. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pimpinan pemerintahan itu dipegang oleh Abu Bakar Siddiq, yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Nah, maka dari itu Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat. Oke, selanjutnya kita bahas syarat seorang muzaki. Syarat seorang muzaki itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, beragama muslim. Muzaki tidak diwajibkan bagi seorang kafir. Yang wajib memberikan zakat ialah seorang muslim. Jadi, seorang kafir tidak diwajibkan untuk memberikan zakat. Yang kedua, berakal sehat dan sudah dewasa. Orang yang tidak memiliki akal sehat dan usianya belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan zakat. Karena orang yang tidak memiliki akal sehat dan usianya belum dewasa tidak memiliki tanggung jawab hukum. Yang ketiga, merdeka. Ulama sepakat bahwa orang yang telah dewasa, memiliki akal sehat dan yang sudah merdeka, itulah yang wajib untuk memberikan zakat. Dan yang keempat, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Oke, selanjutnya masuk ke landasan hukum zakat perusahaan. Nah, sebenarnya untuk landasan hukum zakat perusahaan ini hampir sama dengan dasar hukum zakat yang sebelumnya tadi dibahas, di mana sama-sama berlandaskan pada surah Al-Baqarah ayat 267 yang berisikan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi'ahizihi illa antuhmidu bi wa'lamu anallaha ganiyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan kehadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Oke, surat tersebut menyatakan hendaknya orang-orang beriman melakukan infak dari sebagian usahanya yang halal. Di samping itu juga didukung oleh hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik yang menyatakan, janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang terkabung karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat, maka keduanya harus dikembalikan atau diperlakukan secara sama. Nah, maka dari itu, berdasarkan hadis tersebut, keberadaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum. Sebab di antara individu itu timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk zakat.
Kemudian ada pun landasan dasar hukum lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3, sebagaimana sebelumnya dibahas, yang menjelaskan bahwa salah satu objek zakat yang wajib mengeluarkan zakat itu ialah perniagaan yang merupakan harta milik muzaki perseorangan atau badan usaha. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Di dalam Al-Quran sendiri, ia hanya menyebutkan secara luas, tidak secara terperinci, yaitu harta-harta yang wajib dizakati ialah harta benda atau kekayaan. Jika dilihat dari hal tersebut, maka sangat bermacam-macam sekali jenis harta yang wajib dizakati. Nah, yang pertama, jenis harta yang wajib dizakati ialah zakat hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati ialah unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, domba, dan binatang-binatang yang memiliki manfaat lebih banyak dari binatang lainnya. Untuk haulnya sendiri yaitu selama 1 tahun kepemilikan. Untuk nisabnya sesuai dari masing-masing jenis hewannya. Untuk kadar zakatnya yaitu tergantung dari jumlah dan jenis hewannya. Yang kedua yaitu zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini meliputi emas yang memiliki syarat yaitu 85 gram, untuk perak sendiri 595 gram. Nah, untuk haulnya sendiri selama 1 tahun kepemilikan. Untuk kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5%. Yang ketiga, zakat harta perdagangan. Untuk zakat ini kita harus mencari tahu dahulu berapa jumlah harta dari perdagangan itu. Jika melebihi dari 85 gram emas, maka harta tersebut wajib dizakati dengan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Yang keempat yaitu zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Untuk zakat ini meliputi gandum, yaitu syaratnya 653 kg, untuk gabah 1481 kg, untuk beras sendiri yaitu 815 kg. Nah, untuk kadar zakatnya itu berbeda-beda. Kalau turun langsung dari Allah, maka kadar zakatnya sebesar 10%. Jika ada usaha dari manusianya, maka kadar zakatnya sebesar 5%. Nah, yang kelima yaitu zakat ma'din dan rikas. Zakat ma'din ialah pemberian dari hasil bumi yang terbentuk dari benda lain tapi berharga. Untuk rikas sendiri adalah setiap harta yang terpendam di dalam tanah. Untuk nisabnya tidak ditentukan, namun haulnya adalah setiap barang tersebut ditentukan dengan kadar zakatnya sebesar 20%. Untuk zakat hasil laut, yaitu zakat ini menurut ulama yang berpendapat hasil laut itu wajib dizakati. Untuk nisabnya sendiri yaitu sebesar 200 dirham, sedangkan untuk ambar dan mutiara laut wajib dizakati sebesar 20%. Nah, yang ketujuh ada zakat profesi. Untuk zakat ini nisabnya ialah dengan uang, dengan kadar zakatnya itu 2,5%. Untuk haulnya sendiri yaitu 1 tahun menurut para ulama. Yang kedelapan yaitu zakat investasi bangunan pabrik. Zakat ini tidak diambil melalui beberapa harta kekayaannya dalam investasi bangunan pabrik, namun yang diambil zakatnya ialah keuntungannya. Apabila keuntungannya sudah melebihi nisab 85 gram emas, maka keuntungannya tersebut wajib dizakati. Yang kesembilan yaitu zakat saham dan obligasi. Menurut beberapa ulama besar, zakat ini disamakan dengan zakat dagang. Maka oleh karena itu untuk nisab haul dan kadarnya sama seperti zakat perdagangan. Yang ke-10 dan terakhir yaitu perusahaan yang dapat dikenakan zakat ialah perusahaan yang memproduksi barang halal atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan ataupun jasa. Untuk nisabnya yaitu melebihi dari 85 gram emas. Haulnya yaitu 1 tahun komariah. Untuk kadarnya yaitu 2,5%. Namun apabila menggunakan kalender syamsiah yang lebih panjang, maka kadar zakatnya ialah 2,578%. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian perusahaan secara bahasa. Di dalam pengertian perusahaan ini terdapat 2 pengertian. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara yang teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Didefinisikan secara lain, perusahaan itu sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Di dalam pengertian lain, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan
Perusahaan diartikan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai syarat pengenaan zakat perusahaan. Di dalam beberapa perusahaan, dalam perkembangannya, perusahaan tidak hanya dikelola oleh individu saja, tetapi dalam satu lembaga dan organisasi yang sama, dengan fokus yang sama, badan hukum modern berbentuk badan hukum yang berupa PT, koperasi, perusahaan, atau organisasi. Ada pun juga syarat-syarat perusahaan untuk wajib disakati antara lain harta yang dikuasai oleh umat Islam, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, bidang usaha yang halal, nilai dapat diperuntukkan, dapat berkembang, dan memiliki minimal kekayaan 85 gram emas. Sekarang kita akan membahas mengenai syarat perusahaan wajib mengeluarkan zakat. Dalam hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke-7 tahun 2021 menyatakan bahwa pemegang saham dan perusahaan wajib mengeluarkan zakat. Majelis Ulama Indonesia memaparkan terdapat beberapa ketentuan yang mewajibkan pemilik saham untuk mengeluarkan zakat harta. Hal itu antara lain pemilik saham adalah orang Islam, dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna, telah mencapai masa kepemilikan selama 1 tahun. Ada juga hasil keputusan Seminar Zakat di Kuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi ini dipenuhi. Yang pertama, adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut, anggaran dasar perusahaan memuatnya, dan RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu. Sekarang kita akan masuk ke dalam seni zakat perusahaan dalam pandangan ulama. Hasil dari keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia ke-3 tahun 2009 menyatakan bahwa perusahaan yang memenuhi syarat wajib zakat wajib mengeluarkan zakat dalam bentuk syakiyah iktabariyah ataupun alternatifi atau perwakilan dari pemegang saham. Zakat badan usaha ini juga diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, di mana penghitungan zakat dilakukan oleh badan usaha dalam Basnas Pemerintahan Kota Serang. Ulama-ulama yang menghadiri konferensi zakat ini berpendapat bahwa zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan. Adapun juga perhitungan zakat barang dagangan ini dapat dihitung dalam bentuk kekayaan dalam bentuk barang berupa stok barang yang diperjualbelikan ditambah uang tunai yang ada berupa modal dan keuntungan baik kas maupun bank, ditambah piutang, dikurang kewajiban berupa operasional, hutang, pajak, dan lain-lain. Teman-teman, jadi begitulah penjelasan dari rekan-rekan kelompok 7 mengenai zakat perusahaan. Izinkan saya di sini ya untuk menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama, landasan dasar hukum dari zakat perusahaan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan dalam Al-Quran juga diatur, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Lalu terdapat pula syarat muzaki, di antaranya adalah Islam dan harta yang wajib dizakati. Nah, di sini perusahaan ini harus perusahaan yang halal tentunya, dan setidaknya 51% saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah dimiliki oleh orang muslim. Nah, kalau sudah memenuhi syarat-syarat dari muzaki, lalu siapa sih yang bisa mengeluarkan zakat itu? Nah, yang pertama itu bisa dari perusahaan sendiri yang diatasnamakan atau diwakili oleh direksinya, bisa, atau pemegang sahamnya, komisarisnya, ataupun dari orang-orang yang ada di perusahaan itu sendiri. Misalnya pemegang saham ingin mengeluarkan zakat untuk PT-nya, bisa dengan demikian. Hal itu tertuang pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lalu kemana kita atau para pemegang saham ingin memberikan zakatnya? Nah, zakat itu diberikan kepada Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, dan di mana itu tertera pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, jika sudah masuk ke dalam Basnas, tentunya ada objek, artinya ada objek yang harus dizakati. Nah, dalam perusahaan ini
objek yang dizakati merupakan perniagaannya. Jadi perusahaan ini berzakat dalam kategori zakat perdagangan, yang dimana perusahaan itu pasti ada modal, ada laba, ada piutang, ada utang, yang dimana rumus-rumus tadi sudah dijelaskan dalam paparan rekan-rekan kelompok 7. Nah, segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang kami jabarkan mengenai zakat bagi perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.